Baik jemaat Tuhan, sebelum kita memulai ibadah Jumat Agung kita pada saat ini, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman gereja. Yang pertama, ibadah Paskah secara online akan diadakan pada hari Minggu 12 April 2020 pada pukul 8 pagi. Kami himbau seluruh jemaat Tuhan dapat mengikuti secara kusuk di rumah masing-masing. Yang kedua, ibadah raya selama bulan April masih diadakan di rumah masing-masing melalui sarana online. Dan yang ketiga, jemaat dapat memberikan persembahan-persembahan melalui transfer di nomor rekening sebagai berikut. Persembahan atau kolekte di rekening BCA dengan nomor rekening 4400157583 atas nama Chia Xiu Yeng. Dan juga jemaat dapat melihatnya di warta gereja atau melalui QR di gereja. Demikian pengumuman dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Baik, shalom jemaat Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada pada saat ini, kita percaya bahwa hadirat Allah tetap kita rasakan. Dan kita percaya pada hari ini, suatu karya terbesar telah Tuhan nyatakan atas korbannya di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Saya undang jemaat Tuhan untuk dapat mempersiapkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur atas korban-Mu di atas kayu salib ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kini kami bersatu hati Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan. Kami rindu Engkau bertahta di tengah-tengah kami Tuhan. Kami rindu Engkau bertahta di hati kami Tuhan. Kami mau mengingat kebaikan Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Sebab Tuhan telah memberikan nyawanya bagi kami. Jamah hati kami Tuhan. Jamah pikiran kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Atas semua kuasa, atas semua raja, atas semesta segala ciptaannya, atas semua hikmat dan jalan manusia, Kau telah ada sebelumnya. Atas kerajaan yang berkuasa, semua kejayaan di dalam dunia, atas semua harta kekayaan yang ada, Kau lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus, mari sama-sama kita katakan. Semua kuasa, atas semua raja, ya Tuhan, atas semesta segala ciptaannya, atas semua hikmat, atas semua hikmat dan jalan manusia, Kau telah ada sebelumnya.
atas kerajaan yang berkuasa Tuhan. Yes. Yang berkuasa, Semua kejayaan di dalam dunia, atas semua harta kekayaan yang ada, Kau lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan terima kasih Tuhan. Yes Lord, Kau mengasihi, thank you Jesus. Lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. selamatkan Terima kasih Yesus. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Sekali lagi jemaat Tuhan lebih sungguh-sungguh katakan, Disiksa dan disalibkan, kita telah melihat suatu karya yang besar. mati, Seorang pribadi yang mau menyerahkan hidupnya bagi kita, betapa Kau yang mau mati di atas kayu salib bagi kita. Dialah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Terima kasih Tuhan. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus, betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas perbuatan-Mu yang sungguh besar dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas salib-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas darah-Mu yang tercurah bagi kami Tuhan. Haleluya. Mari setiap kita, dimanapun kita berada pada saat ini, arahkan hatimu kepada Tuhan. Arahkan pikiranmu kepada Tuhan. Ingat cinta kasih-Nya bagi hidup kita. Naikkan syukurmu, naikkan sembahmu, angkat tanganmu dan kita berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya.
Engkau baik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap hati kita terarah kepada Tuhan. Amin Tuhan. Kami bangga punya Allah yang dahsyat seperti Engkau, Yesus. Yes. Sungguh ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami. Sungguh dahsyat Tuhan pengorbanan-Mu bagi kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Dan kini kami mau katakan Tuhan, how Great is our God. Sing with me, how great is our God. Yes Lord. And all we see, how great is our God. Mari angkat tanganmu, kita katakan, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Great is our God. Sebab Kau besar Tuhan. Kini kami mau memuji-Mu Tuhan. And all we see, how great is our God. Sekali lagi kita sama-sama mau katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Dan biar semua melihat karya-Mu yang besar Tuhan. How great is our God. And all we see, how great, and all we see, how great, and all we see, how great is our God. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau besar Tuhan. Haleluya. Mari naikkan sembah-Mu, naikkan syukur-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Ini pujian syukur kami ya Tuhan. Mari setiap Engkau dimanapun Kau berada, naikkan sembah-Mu, naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Kami tinggikan Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Siapakah kami ini Tuhan? Sehingga kami yang berdosa ini Tuhan
telah Engkau layakkan ya Tuhan. Semua hanya karena korban tebusan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Pengorbanan-Mu yang sungguh sempurna bagi kami ya Tuhan. Ini kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Sebab rancangan-Mu indah bagi kami Tuhan. Rancangan-Mu indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah kami meragukan Tuhan. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih-Mu Tuhan. Bukti kasih dan karya salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu Tuhan telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu kasih-Mu memulihkan hidupku. Terima kasih. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Haleluya. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Kami percaya karya-Mu terbesar dalam hidup kami Tuhan. Dan kini kami mau katakan terbesar dalam
hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk korban-Mu di atas kayu salib ya Tuhan. Kami bersyukur atas besar cinta-Mu bagi kami Tuhan. Izinkan kami ya Tuhan pada saat ini Tuhan, untuk kami ditaburi oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau urapi hamba-Mu yang telah Kau pakai ya Tuhan. Kiranya apapun yang keluar dari bibir hamba-Mu, semuanya berasal dari Tuhan. Dan kami tidak hanya menjadi pendengar saja ya Tuhan, tetapi kami dapat melakukan firman itu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu hanya dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, hari ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan dapat bergabung dengan saudara-saudara di GBPS Anugerah untuk merayakan hari yang besar bagi orang percaya, yaitu Hari Jumat Agung. Sekalian pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang boleh diberi judul Arti dari Salib bagi Dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan seperti yang sedang kita alami sekarang, di mana COVID-19 sedang menyerang ke seluruh dunia, akhirnya kita menjadi orang-orang yang benar-benar bisa memikirkan, merenungkan mengenai kehidupan. Bahwa kehidupan itu sesuatu yang sangat penting. Kehidupan itu sesuatu yang sangat berharga. Sehingga kita berusaha sedemikian rupa, kita mau hidup tidak gegabah, tidak ceroboh, tidak asal-asalan, tidak acuh tak acuh, agar supaya dengan bertindak hati-hati, maka kita dapat memperpanjang atau mempertahankan kehidupan kita. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat baik, saudara-saudara. Dan ini adalah usaha yang sah bagi kita, anak-anak Tuhan pun ya. Namun demikian, kalau kita merenungkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-28, Tuhan Yesus pernah berkata demikian, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Nah, saudara-saudara, di sini Tuhan menyatakan bahwa kita memang bagus untuk takut kepada apa yang bisa membunuh tubuh kita. Tapi pada saat yang sama Tuhan meminta supaya kita sadar bahwa yang jauh lebih penting lagi adalah kalau kita ini takut kepada Dia yang dapat membunuh baik jiwa maupun tubuh kita di dalam neraka.
Siapa dia itu? Di dalam Alkitab kita ditunjukkan bahwa itu adalah Allah. Nah, apakah Allah adalah Allah yang paling suka untuk menghukum, melakukan pembinasaan dan sebagainya? Bukan sebenarnya. Tapi ini disebabkan oleh karena masalah terbesar yang dimiliki oleh manusia, yaitu masalah dosa. Pada mulanya Tuhan menciptakan manusia dengan sangat sempurna. Tidak ada kekurangan suatu apapun, kemuliaan Allah ada pada diri manusia. Tetapi oleh kehendak manusia sendiri, kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Dan oleh kejatuhan manusia ke dalam dosa itulah, maka akhirnya manusia berada dalam masalah yang besar. Kenapa? Karena dosa manusia itu menyebabkan manusia harus mengalami kematian. Kematian rohani sampai selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, Alkitab mengatakan bahwa sekarang bukan hanya Adam dan Hawa, tapi keturunannya pun tidak dapat mempertahankan hidup yang benar itu. Sehingga Alkitab menyimpulkan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan dari Allah. Dan upah dosa itu adalah maut. Karena itu, ini adalah sesuatu persoalan yang sangat serius. Dan oleh karena ini persoalan yang sangat serius, maka manusia selalu berusaha sedapat mungkin bagaimana manusia dapat melepaskan diri dari masalah yang terbesar ini. Kalau bisa, dosanya akan dihilangkan dan manusia akhirnya tidak harus mati selama-lamanya. Namun segala macam usaha yang dilakukan oleh manusia, baik itu misalnya mencoba menekan hawa nafsunya, mencoba untuk mengurangi kesalahan-kesalahan hidupnya, berusaha untuk tidak menjadi orang jahat, bahkan berusaha untuk berbuat segala macam kebaikan. Namun hati kecil manusia tetap mengatakan bahwa masalah dosa ini tetap belum terselesaikan. Tidak pernah manusia dengan bahkan menumpuk kebaikannya yang sedemikian rupa lalu akan ada damai sejahtera dalam dirinya. Tetap saja ada semacam ketakutan atau kekhawatiran, bagaimana nasib saya nanti kalau mati. Saya tidak akan dapat terluput dari kematian rohani yang selama-lamanya itu. Nah, itulah saudara-saudara, karena itu maka Tuhan perlu melakukan sesuatu. Kelihatannya manusia sudah tidak dapat melepaskan diri dari kesulitan ini. Bahkan Alkitab menegaskan bahwa kebaikan manusia itu di hadapan Allah itu seperti kain larah saja, kain popok saja. Itu berarti tidak menarik bagi Allah kebaikan manusia. Dan segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia selalu tidak bisa berkenan kepada Tuhan. Setelah Tuhan menunggu ratusan bahkan ribuan tahun, manusia tidak dapat memecahkan persoalan yang sangat besar ini bagi semua manusia. Maka akhirnya Tuhan jatuh belas kasihannya. Kasih Allah ditunjukkan kepada manusia untuk membantu manusia melepaskan persoalan yang terbesarnya ini. Sehingga akhirnya dia terpaksa harus menjelma menjadi manusia. Menjadi manusia yang hina sama seperti kita, agar supaya dia akhirnya dapat menyelesaikan, membereskan persoalan dosa ini. Alkitab berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putra tunggalnya, sang firman itu, untuk turun ke dunia menjadi manusia, agar supaya barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa dalam kematian rohani selama-lamanya. Namun demikian mereka akan mendapatkan hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, bagaimana sebenarnya caranya sehingga Tuhan Yesus Kristus dapat membereskan persoalan dosa kita, umat manusia, sehingga akhirnya hukuman dosa itu dapat dilepaskan dari kita. Sudah dinyatakan tadi bahwa kalau memang orang mau membereskan hukuman dosa kematian itu, maka berarti orang itu harus menggantikan mati bagi kita. Karena itu adalah hukuman atas dosa kita. Berarti dia harus menebus kita, dengan kata lain. Dia menutupi kita. Sehingga akhirnya murka Allah itu akhirnya akan jatuh kepada dia dan dia akan mengalami kematian itu. Nah,
Bagaimana ini dapat terjadi dalam diri Tuhan Yesus Kristus? Nah, Alkitab, saudara-saudara, telah menegaskan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah satu-satunya orang yang pernah hidup di muka bumi ini yang hidupnya suci sama sekali. Bahkan surat Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15 menegaskan bahwa dia sama sekali tidak pernah berbuat dosa. Dan hanya karena dia adalah orang yang sama sekali tidak pernah berbuat dosa sama sekali, maka dia mempunyai wewenang, mempunyai peluang, mempunyai kuasa untuk dapat menebus secara sempurna akibat dari dosa kita. Di dalam surat yang lain, yaitu surat Roma, pasal yang ke-5 di ayat yang ke-8, Rasul Paulus pernah mengatakan sebagai berikut, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Jadi berarti kematian Kristus di atas kayu salib dijalankan ketika kita masih berdosa, itu adalah pertunjukan kasih Allah bagi kita sekalian untuk membereskan persoalan kita ini. Nanti kemudian di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-21, Rasul yang sama, Rasul Paulus mengatakan sebagai berikut, "Dia yang tidak mengenal dosa itu," yaitu Tuhan Yesus Kristus tadi, "telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia akhirnya kita dibenarkan oleh Allah." Inilah berkat yang kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia menggantikan posisi kita, sehingga Dia menerima hukuman atas dosa yang dibuat oleh kita manusia, maka akhirnya waktu Allah melihat kita oleh karya Tuhan Yesus Kristus itu, maka Dia melihat bahwa kita telah dibenarkan di hadapan Allah. Kalau sudah dibenarkan di hadapan Allah, apa selanjutnya? Kembali di dalam kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 seterusnya, Rasul Paulus mengatakan, "Lebih-lebih karena kita sekalian ini, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah." Inilah berkat yang berikutnya. Dan selanjutnya di ayat yang ke-11 dia meneruskan dan mengatakan, "Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Sebab apa? Sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Allah telah diperdamaikan, atau kita telah diperdamaikan dengan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita mendapatkan damai sejahtera. Jadi saudara-saudara, hitungannya dari ayat-ayat yang kita baca tadi, akhirnya yang terjadi seperti apa? Yang terjadi begini, kita dahulunya orang berdosa. Orang yang berdosa sudah sepatutnya menerima hukuman kematian, karena dosa itu parah. Dan oleh karena Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia dan menggantikan kita untuk dihukum mati itu, maka akhirnya kita dibenarkan oleh Allah. Dan ketika kita sudah dibenarkan oleh Allah, firman Tuhan tadi mengatakan akhirnya kita diselamatkan atau diluputkan dari murka Allah. Dan ketika kita sudah diluputkan dari murka Allah, kemudian pekerjaan Allah meneruskan sehingga kita didamaikan oleh Allah dan kita akhirnya mendapatkan damai sejahtera. Nah, tadi saya katakan bahwa dengan segala upaya manusia untuk melepaskan dirinya dari persoalan dosa dan kematian yang kekal ini, manusia tidak pernah berhasil. Tapi di sini sekarang oleh karena Tuhan Yesus Kristus yang maha sempurna itu menggantikan kita dari hukuman dosa itu, akhirnya ujungnya adalah kita diperdamaikan dengan Allah, dan manusia setelah menerima Dia seperti yang saya katakan pertama-tama dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga 16 tadi, kalau kita mau percaya dan menerima Dia, maka akhirnya kita akan mendapatkan damai sejahtera itu. Saudara-saudara, hal ini adalah sesuatu yang pengalaman yang nyata dalam kehidupan saya. Saya dahulunya adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi satu kali saya sungguh-sungguh diperhadapkan dengan pilihan. Dan ketika diperhadapkan dengan pilihan itu, akhirnya saya memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu saya menerima karya penebusannya tadi dalam hidup saya. Dan ketika saya menerima karya penebusan dalam hidup saya mengatakan, Tuhan, saya sekarang menjadikan Engkau sebagai juru selamat saya.
maka pada waktu itu saya merasa bahwa dosa saya sudah diampuni karena ditebus oleh Dia. Lalu akhirnya saya merasa bahwa murka Allah itu seperti sudah jauh lagi dari saya. Diluputkan saya dari murka itu dan diselamatkan oleh Dia. Dan ketika diselamatkan itu, akhirnya saya diperdamaikan dengan Allah. Ketika saya pertama kali mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat hidup saya, itu adalah malam pertama di mana saya dapat tidur dengan nyenyak. Dan sejak saat itu sampai sekarang, saya tidak pernah merasa takut lagi untuk menghadapi kematian kapanpun juga. Karena kalau saya mengalami kematian tubuh, maka karena saya percaya atas penebusan Tuhan Yesus Kristus atas dosa saya, maka saat itu juga saya akan bersama-sama dengan Allah untuk berada di surga selama-lamanya. Nah, saudara-saudara sekalian, walaupun ajaran ini sudah begitu jelas sekali, namun demikian pada waktu rasul-rasul hidup pada abad pertama dahulu, ada saja orang-orang yang mencemooh, ada saja orang-orang yang mencibir mengenai karya Tuhan Yesus Kristus ini. Terutama orang-orang yang ada di Korintus pada waktu itu sedang ditantang oleh lingkungannya, yang menyatakan mana mungkin orang yang mati di kayu salib kok bisa menyelesaikan masalah kita yang paling besar itu. Nggak mungkin. Dan itu akhirnya dijawab oleh Rasul Paulus di dalam kitab 1 Korintus pasal yang pertama mulai dari ayat yang ke-18. Rasul Paulus di sana menyatakan satu pernyataan bagi kita sekalian yang akan saya baca bersama-sama bagi kita saat ini. Ayat 18 menyatakan sebagai berikut, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di ayat yang ke-20 dikatakan, di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan untuk menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil itu. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi itu merupakan batu sandungan, dan untuk orang-orang yang bukan Yahudi itu suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik itu orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Nah, saudara-saudara, inilah cara pandang orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan di Korintus, yang akhirnya harus di-counter oleh Rasul Paulus, bahwa katanya salib Yesus Kristus itu lelucon saja. Bagi orang Yahudi itu akhirnya menjadi batu sandungan, dan bagi orang Yunani itu merupakan satu kebodohan. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi pada zaman itu sedang menggambarkan bahwa Sang Mesias, Sang Pelepas dari dosa manusia itu haruslah seorang yang sangat penuh dengan kuasa, orang yang dahsyat luar biasa, tidak dapat dikalahkan sama sekali oleh siapapun. Tidak mungkin dia adalah seorang yang lemah dan tidak sanggup untuk membela dirinya sendiri. Dan orang Yahudi adalah orang yang percaya bahwa kalau seseorang sampai disalibkan, itu berarti dia dikutuk oleh Allah. Jadi bagaimana mungkin ini bisa terjadi, bahwa Yesus Kristus disalibkan dapat menyelamatkan umat manusia? Bagi mereka ini adalah sesuatu batu sandungan, sehingga mereka nggak mau percaya kepadanya. Bagi orang-orang Yunani yang sangat mengejar hikmat dunia, maka mereka mengatakan bahwa ini adalah satu kebodohan, ketololan. Ini lawan dari hikmat. Mengapa? Karena orang-orang Yunani punya kepercayaan bahwa dewa-dewa mitologi mereka itu adalah sosok yang kuat dan dahsyat. Lalu mereka juga berpikir kalau memang Yesus reputasinya adalah baik, tidak pernah berdosa kata kita, kenapa dia kok bisa mati disalib? Orang yang reputasi baik
Bodoh kalau dia sampai mati di kayu salib. Nggak mungkin itu. Bahkan bagi orang Yunani sebenarnya salib itu adalah suatu tahyul yang paling bodoh. Itu tahyul yang paling gila itu kata mereka. Temannya orang-orang Yunani adalah orang-orang Romawi kuno itu mengatakan bahwa salib itu hanya untuk orang-orang yang melakukan kriminal yang tinggi saja. Atau bahkan itu hanya layak bagi budak-budak. Kalau orang yang bangsawan, orang yang terhormat tidak mungkin akan perlu disalibkan. Sehingga akhirnya mereka menganggap bahwa salib itu sebenarnya merupakan simbol dari kekalahan. Inilah tanggapan orang-orang di Korintus. Tetapi Rasul Paulus katakan, kalian ini bagaimana? Sebenarnya Kristus yang disalibkan itu menunjukkan kekuatan dan hikmat Allah. Bagaimana itu bisa menunjukkan kekuatan dan hikmat Allah? Saudara-saudara, oleh karena orang yang paling kuat itu justru adalah orang yang dapat menahan kehendaknya sendiri untuk ditaklukkan kepada kehendak yang jauh lebih mulia, kehendak yang jauh lebih benar, jauh lebih suci, supaya pada akhirnya itu dapat mendatangkan kebaikan bagi lebih banyak orang. Nah, Tuhan Yesus Kristus adalah seorang yang kuat sebenarnya. Kenapa? Ketika dia ada di Taman Getsemani sedang berdoa, mau menuju ke penyalipan itu, dia pernah bergumul. Dan seolah-olah pada waktu itu dia rasa berat dan dia menawar kepada Bapak, mungkinkah penyalipan ini lalu daripadaku, terlalu ngeri untuk saya alami. Tapi dia mengatakan, tapi jangan terjadi kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Pada waktu dia sanggup menaklukkan kehendaknya, ini adalah orang yang kuat luar biasa. Karena itu setelah dia berdoa lalu kemudian dia keluar dan kemudian para prajurit itu menangkap dia, mau menangkap dia, dia sudah berkata begini, para prajurit, kamu pikir aku ini penyamun apa? Kamu datang dengan pedang dan pentung? Lalu beliau mengatakan, kalau aku mau, sebenarnya aku bisa mengundang selaksa malaikat untuk membebaskan aku daripadamu. Tapi kalau aku lakukan itu, akhirnya bagaimana manusia akan dapat ditebus dari dosanya? Tuhan Yesus sangat kuat sehingga dia sanggup untuk menaklukkan dirinya kepada kehendak Allah. Dan Tuhan Yesus juga merupakan hikmat Allah yang luar biasa. Bagaimana terjadi? Oleh karena dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka segala sifat Allah dipuaskan. Kalau Allah adalah Allah yang adil, maka Tuhan Yesus telah menggantikan hukuman dosa kita dengan kematiannya dia dalam tatanan keadilan. Kalau seseorang berbuat salah yang patut dihukum, orang itu hanya bisa dibebaskan kalau ada yang menggantikan, sehingga Allah dipuaskan dalam keadilan karena Yesus Kristus telah mati menggantikan umat manusia. Dalam tatanan kekudusan Allah dinyatakan oleh Alkitab bahwa tidak ada satu orang pun yang pernah hidup yang tak bercacat seperti Yesus Kristus. Dan di dalam sifat Allah yang kasih, maka Yesus Kristus adalah perwujudan kasih Allah yang luar biasa. Karena kasih itu mau berkorban supaya orang yang dikasihi dapat menerima akibat dari pengorbanannya, yaitu keselamatan atau kedamaian atau semua hal yang baik. Pada waktu merenungkan semua ini, akhirnya Rasul Paulus harus menyimpulkan di dalam kitab Roma pasal yang ke-11. Ayat yang ke-36 dari Roma pasal yang ke-11. Ayat 36, Paulus menyatakan sebagai berikut. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di atas ayat ini dia mengatakan, alangkah luar biasanya hikmat Allah, tak terselami sungguh-sungguh keputusannya, dan tidak dapat diketahui bagaimana dalamnya hikmat Tuhan itu bagi kita. Apa yang harus menjadi tanggapan? Rasul Paulus mengatakan bahwa karena itu, saudara-saudara, di pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2, demi kemurahan Allah maka aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu,
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, yaitu apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita sudah melihat karya Allah yang luar biasa melalui Yesus Kristus bagi kita, maka seyogyanya kita sekarang mengucap syukur kepada Dia untuk ucapan terima kasih atas apa yang Dia buat bagi kita. Bagaimana wujudnya? Serahkan diri kepadanya. Biar kiranya Tuhan akan memakai hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Biar kiranya hidup ini sebagai persembahan dan korban yang harum di hadiratnya. Kapan itu? Kalau kita terus-menerus membaharui budi kita, sampai akhirnya kita juga mempunyai sifat kehidupan yang luhur seperti Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu untuk membedakan apa yang baik dan melakukan yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, selamat hari Jumat Agung, dan kita semua mendapatkan kemenangan yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa. Oleh karena Engkau yang mengasihi kami, Engkau telah mengutus Putra Tunggalmu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus, karena kasih-Mu kepada kami, Engkau rela mati ganti kami yang kami peringati hari ini. Biarlah kiranya semua manfaat dari apa yang Engkau lakukan itu akan dapat kami nikmati sampai selama-lamanya. Kami mau menerima karya penebusan-Mu dalam hidup kami. Sebab dengan ini saja ya Tuhan, maka seluruh masalah yang ada di dunia dapat dibereskan oleh Engkau. Kami hidup dalam pengharapan yang luar biasa, karena pada akhirnya ketika kami harus meninggalkan tubuh yang fana ini, maka kami tahu kemana kami akan pergi. Kami akan bersama-sama dengan Engkau di surga selama-lamanya. Berkatilah kami sekalian, berkatilah warga jemaat-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kiranya karya penebusan salib Tuhan Yesus Kristus yang dipandang bodoh oleh dunia ini, yang dipandang menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di dunia ini, itu akan menjadi berkat bagi kami, karena di situ kekuatan dan nikmat Allah telah terjadi dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami kepadamu, tuntunlah hidup kami, supaya hidup kami berkenan kepadamu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, dimanapun berada saat ini di dalam ibadah Jumat Agung secara online, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara dapat mempersiapkan roti atau biskuit ataupun kue dan juga minuman, anggur atau teh ataupun air yang boleh melambangkan yaitu tubuh dan darah daripada Kristus. Dan saat ini kita akan masuk di dalam Jumat Agung dan kita akan memperingati yaitu kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Meskipun kita saat ini sedang ada di rumah kita masing-masing, tetapi kita percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada. Sebab Dia maha hadir bagi kita. Mari saya akan berdoa sebelum kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Bapa, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu. Saat ini kami mau membuka hati dan memeriksa hati kami masing-masing. Kiranya Engkau mendengar pengakuan-pengakuan kami. Dan kami percaya darah Yesus menyucikan dan menguduskan semua jemaat-Mu. Ampuni dosa-dosa kami dan layakkan kami untuk kami dapat bersekutu dengan-Mu. Memberkati roti dan anggur apapun yang dipegang oleh
mereka orang yang percaya. Memberkati di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya siapapun yang makan roti dan minum anggur, lambang tubuh dan darahmu, akan mengalami persekutuan bersama dengan Tuhan. Jiwa mereka boleh kembali menyala-nyala. Dan roh yang daripada engkau akan disegarkan. Dan kami percaya tubuh yang lemah akan disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat roti. Yang melambangkan tubuh dan darah daripada Kristus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita mau senantiasa memperingati kematian Tuhan kita. Bila Tuhan yang rela mati dan menebus dosa saya dan saudara, Tuhan yang sama, Tuhan juga akan menolong setiap kita. Tuhan akan melepaskan kita, membebaskan kita. Bahkan Tuhan sendirinya akan meluputkan kita daripada virus yang ada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama makan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat anggur yang merupakan lambang darah daripada Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Darah Kristus dicurahkan karena dia sungguh mengasihi kita. Darah yang suci juga sudah menebus dosa saya dan Bapak Ibu Saudara. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama. Dimanapun kita berada, mari masing-masing ucapkan syukur. Kita bersyukur atas karyanya yang ajaib. Karya yang luar biasa. Karya yang menyelamatkan manusia. Terima kasih Engkau sudah menebus dosa kami. Dan Engkau sudah menyelamatkan kami. Terima kasih atas keselamatanmu. Terima kasih atas pengampunanmu. Dan kami percaya perlindunganmu atas kami sempurna. Kami sudah menikmati persekutuan tubuh dan darah daripada Kristus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Baik Bapak Ibu Jemaat dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan informasi gereja. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan obat-obatan dengan gejala-gejala tertentu, dapat menghubungi sekretariat gereja. Gereja akan memberikan obat-obatan tersebut. Dan yang kedua, dihimbau bagi seluruh warga jemaat gereja untuk dapat mengikuti anjuran pemerintah dalam hal pandemi COVID-19. Demikian informasi gereja, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, ibadah online ini telah selesai. Saya akan menaikkan doa berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Jumat Agung online sudah berakhir. Segala pujian, hormat, kemuliaan, dan keagungan hanya bagi Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pertolongan, persekutuan, pimpinan dari Roh Kudus menyertai engkau sekalian saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kembali. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.